Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini tanggal 17 kita dapat melaksanakan kegiatan matsama, masa orientasi, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Bani Khalil. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mudah-mudahan memperoleh ilmu yang banyak dan barokah serta manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa baru MTS Bani Khalil, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di MTS Bani Khalil. Mudah-mudahan kalian di MTS Bani Khalil bisa belajar dengan semangat, tekun, dan mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya Bapak Mahrus, guru MTS Bani Khalil, rumah Karangsono Begelenan, guru akidah akhlak, dan pada matsama ini saya berketepatan ditugasi untuk menjelaskan tentang kesetaraan. Materi yang saya sampaikan nanti tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Anak-anakku sekalian, apa sih kesetaraan itu? Kesetaraan itu sama dengan persamaan. Jadi kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan. Jadi siapa yang perlu disetarakan? Tentunya adalah manusia, antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, siapa manusia itu? Manusia itu adalah salah satu makhluk Allah di antara makhluk Allah yang lain, yang diciptakan dari saripati tanah, kemudian Allah menjadikan manusia dari nutfah di dalam rahim. Makhluk Allah itu banyak. Ada yang dohir, termasuk manusia ini yang dohir bisa ditangkap oleh panca indera, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan ada yang gaib, yaitu malaikat, jin, setan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui siapa manusia itu, maka fakta yang ada, manusia itu memang berbeda-beda. Yang jelas perbedaan yang pertama adalah ada laki-laki dan ada perempuan. Ini secara kudrati berbeda. Dan ada suku-suku, juga ada bangsa-bangsa. Makanya di Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nas itu manusia.
Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min dzakari wa untha, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah menjadikan syu'uban. Syu'uban itu suku-suku. Wa qabaila, dan kelompok-kelompok bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Perbedaan-perbedaan tadi tujuannya adalah lita'arofu, agar saling mengenal. Karena kalau sudah saling mengenal, makanya saling memahami nantinya. Terus bisa saling menghormati, tujuannya saling toleransi, saling membantu, saling bergotong royong untuk mencapai tujuan. Tuh. Sama dengan tujuan mat sama ini, masa ta'aruf, di mana siswa-siswi baru MTS Bani Khalid tidak orang satu saja, yaitu jenis laki-laki atau perempuan atau dari bapak ibu yang sama. Namun siswa-siswi MTS Bani Khalid dari bapak ibu yang berbeda-beda. Kemudian dari daerah yang berbeda-beda, ada laki-laki juga ada perempuan, sehingga karakternya pun berbeda-beda. Nah, kemudian dikumpulkan jadi satu di MTS Bani Khalil. Yang pertama yang harus kita pelajari, harus kita fahami adalah perbedaan itu kemudian dikumpulkan untuk diperkenalkan. Sehingga dengan diperkenalkan satu sama lain akhirnya saling memahami, saling mengetahui, tujuannya agar saling menghormati, dan tujuannya agar saling memberikan semangat untuk mencapai tujuan yang lebih baik, atau bisa bekerja sama untuk belajar. Karena itu pada hakikatnya secara kodrati manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, karakternya pun berbeda-beda. Belum berbeda sukunya, daerahnya, macam-macam. Kemudian walaupun manusia itu secara kodrati berbeda-beda, namun satu sama lain itu ada kesetaraan. Manusia itu ada kesetaraan. Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk Allah, sama-sama sebagai makhluk Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah. Itu yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Di atas itu sesuai dengan definisi manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menjadikan insan, manusia, min sulalah, dari saripatah. Saripati min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma khalaqnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikan dari nutfah, yaitu dari air sperma. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Allah, dan yang kedua manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Ini yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayah. Hai para manusia, ubudu rabbakum, sembahlah kalian semua, rabbakum, sembahlah Allah, Tuhan kalian semua, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Tuh. Sama, walaupun pada faktanya ada orang yang tidak mau menghambakan kepada Allah, alias tidak mau taat kepada Allah. Itu sunnatullah di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kesamaan manusia atau kesetaraan manusia baik laki-laki atau perempuan adalah sebagai khalifah. Khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi.
Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu yaitu Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan membuat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai pengatur di muka bumi ini. Tuh. Jadi ada 3 persamaan atau kesetaraan manusia, yaitu sama-sama sebagai makhluk Allah. Yang kedua, sama-sama sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Anak-anakku yang saya hormati, mengapa kita harus memahami kesetaraan? Ya, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Ini Islam mengajarkan itu. Setiap makhluk ciptaan Allah itu mulia, khususnya manusia. Tidak layak untuk dihina, tidak layak untuk dicela. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam pada anak cucu Adam. Itu kata Allah. Di negara kita ada undang-undangnya tentang kesetaraan. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 5A. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Itu di negara kita sudah diatur juga. Alhamdulillah, peraturan itu atau undang-undang itu tidak menyalahi tatanan dalam agama Islam, prinsip-prinsip persamaan dalam agama Islam. Kemudian dengan berbagai kesetaraan tadi, yaitu manusia sebagai makhluk Allah, manusia sebagai hamba Allah, manusia sebagai khalifatullah fil ard, maka prinsip kesetaraan gender dalam pandangan Islam itu bisa disimpulkan juga laki-laki dan perempuan ya, sama-sama menjadi hamba Allah. Yang pertama itu. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih ilmu, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki muslim dan perempuan. Dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Tidak ada diskriminasi, sama semuanya. Laki-laki berprestasi, perempuan juga boleh berprestasi. Laki-laki boleh meraih prestasi, perempuan juga boleh meraih prestasi. Bahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih prestasi yang terbaik. Seperti dalam KSM, perempuan bisa ikut KSM, laki-laki juga bisa, atau dibalik. Siapa pemenangnya? Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba untuk meraih prestasi itu. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam berkarir. Berkarir, apa berkarir itu? Meraih kedudukan, meraih jabatan. Itu berkarir. Laki-laki jadi guru, perempuan juga bisa jadi guru.
Laki-laki ada yang jadi pejabat, perempuan juga bisa. Laki-laki ada yang menjadi kepala daerah, perempuan juga bisa. Laki-laki ada yang bisa jadi kepala negara, perempuan juga bisa jadi kepala negara. Asalkan memiliki kemampuan tentunya. Memiliki kemampuan, memiliki ilmu, memiliki karakter yang baik. Yang terpenting kalau dalam Islam, tetap berprinsip berpegang teguh dengan keimanan yang kokoh dan dalam ketakwaan. Menjadi apapun, yang penting iman dan takwa jangan sampai lepas dari kita. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu kan untuk beribadah. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Ibadah kepada Allah apapun pekerjaannya, yang penting kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya dan mengamalkan perintah-perintahnya. Itu adalah ibadah. Makan diniati untuk kebaikan, ibadah. Belajar, ibadah. Semua yang kita lakukan setiap hari bisa kita niati untuk ibadah. Karena memang harapannya seperti itu. Manusia bisa beribadah kepada Allah setiap waktu, setiap hari. Anak-anakku yang saya cintai, jadi penting kita memahami kesetaraan dan kita memahami kedudukan kita sebagai manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Penting karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, sehingga dengan seperti itu ada hal-hal yang harus kita hindari. Apa? Yang pertama adalah menyinggung penampilan, menyinggung perasaan orang lain, menyinggung penampilan orang lain, baik fisik maupun citra tubuh. Jangan sampai kita menyinggung orang lain. Karena kalau kita sudah menyinggung, ini kan membuat hati orang lain sakit. Efeknya tidak bagus nanti. Yang kedua, jangan menyampaikan ujaran kebencian. Baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung berarti langsung berhadapan-hadapan. Kalau tidak langsung bisa melalui temannya, bisa melalui media sosial seperti WA, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Dan yang termasuk, jangan mendiskriminasikan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Ini jangan. Kalau ketiga-tiga itu menyinggung, menyampaikan ujaran kebencian, merendahkan orang lain, disampaikan, atau salah satunya, ini biasanya menghasilkan dampak, efek yang tidak baik. Apa saja dampaknya? Banyak. Bagi yang tersinggung, biasanya pola pikirnya akan berubah. Ini yang paling rendah, pola pikir berubah, akhirnya dia tidak percaya diri, akhirnya berupaya untuk melakukan sesuatu yang bukan jadi dirinya.
seperti disinggung culun, cukurannya karena kurang tepat menurut dia yang menyinggung. Akhirnya ini cukurannya ini dihabiskan kanan kiri, kemudian tengah ditetapkan dan jambrik tinggi. Nun sewu itu kayak rambut kuda itu jaran. Itu karena gak percaya diri akhirnya melakukan seperti itu. Atau celananya bagus-bagus dikatakan, wah orang kok rapi, tuh gak gaul gitu. Akhirnya celananya disobek-sobek. Bahkan yang paling parah, celananya itu kurang pas sehingga kalau duduk sampai celana dalamnya kelihatan, atau jongkok celana dalamnya kelihatan. Ini efek dari tidak percaya diri. Akhirnya dia berusaha berpenampilan yang kadang-kadang bukan sebagai jati diri. Kemudian bisa jadi menimbulkan tidak nyaman makan, depresi, hingga gangguan kesehatan. Kan kasihan. Dan yang paling bahaya, dapat menimbulkan permusuhan atau pertengkaran. Bahkan kalau diterus-teruskan, orang itu sering disinggung atau dikibulin atau dihina, ini akhirnya menumpuk, akhirnya balas dendam. Bahaya. Bisa jadi bertengkar, bisa jadi menjadikan saling menyakitkan. Tidak baik itu. Makanya hindari menyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain, atau merendahkan orang lain. Karena pada dasarnya kita semua adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada dasarnya kita sama. Yang membedakan kan manusia itu di pandangan Allah, siapa yang paling mulia, yaitu atqakum, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah mereka yang paling takwa. Kalian yang paling takwa itu. Anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Dengan kita memahami persamaan kita, kesetaraan kita itu, yaitu pertama sebagai makhluk Allah, kedua sebagai hamba Allah, ketiga sebagai khalifatullah, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berprestasi, dan berkarir. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita harus menghargai perbedaan kita. Karena dengan perbedaan itu sesungguhnya adalah potensi untuk saling melengkapi, untuk meraih tujuan yang lebih baik. Karena perbedaan itu sunatullah, fakta yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah selalu bersyukur dengan yang sudah ada pada diri kita. Nrimo ing pandom. Kalau dalam bahasa Arab itu qanaah. Al-qanaatu kanzun. Qanaah itu ibaratnya seperti sebuah gudang besar, gudang harta yang penuh dengan harta, atau gedung besar yang di dalamnya mewah sekali. Sehingga orang qanaah itu bisa dikatakan orang yang paling kaya di dunia ini. Walaupun hartanya tidak melimpah, walaupun hartanya biasa-biasa saja, sederhana sekali. Tapi kalau qanaah itu orang yang paling kaya di dunia ini. Karena itu al-qanaatu kanzun. Kalau katanya hadis, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghinal ghinal qalbi. Atau makalah itu, tidaklah dianggap kaya orang yang banyak harta, akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Artinya menerima
apa adanya, nerimo ing pandung. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, oleh karena itu ringkas dari apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita harus menyadari bahwasanya secara kodrati manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu secara kodrati berbeda. Namun manusia itu ada persamaan atau kesetaraan, yaitu sebagai sama-sama makhluk Allah antara laki-laki dan perempuan, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, untuk meraih prestasi, untuk meraih karir sama. Kemudian dengan itu maka kita dengan persamaan itu jangan sampai menghina orang lain. Kita hindari menghina orang lain karena efeknya tidak baik. Itu ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah tugas materi matsama dari materi kesetaraan ini. Yang pertama adalah tuliskan nama lengkap pribadi Anda dan 6 teman dari kelas Anda. Jadi nama sampean, kemudian nama lengkapnya ditulis, kemudian 6 teman di kelas Anda. Tujuan agar saling mengenal. Terus yang kedua, mengapa kita harus mengenal teman kita? Seperti yang saya sampaikan tadi ada di dalam. Mengapa kita harus dita'arofu, saling mengenal? Kemudian yang tiga, mengapa kita dilarang menyinggung atau menghina orang lain, baik secara langsung atau melalui media sosial atau tidak langsung. Ini mohon 3 soal ini dijawab dan nanti bisa disampaikan ketika sudah bertatap muka, yaitu 2 hari dalam seminggu dengan prokes, tetap mengutamakan prokes. Itu saja dari saya. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam acara Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah di MTS Bani Khalil Bangsa Sari Jember tahun pelajaran 2021-2022. Terlebih dahulu kami perkenalkan bahwasannya nama saya adalah Bapak Irfan Bahari, tempat tanggal lahir Banyuwangi 8 Maret, pendidikan terakhir S1 Universitas Islam Jember, terhitung mulai mengajar di MTS adalah 1 Juni 1997. Mapel yang diajarkan adalah matematika. Tempat mengajar di MTS Bani Khalil, alamat saya adalah Dusun Kerajaan RT RW 002001 Desa Sukorejo Bangsal Sari. Moto hidup bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pembahasan pada pagi hari ini dengan tema anti diskriminasi. Anak-anak sekalian, terlebih dahulu kami bacakan arti diskriminasi atau sebab-sebab diskriminasi. Diskriminasi adalah disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan,
aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik yang lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Definisi diskriminasi. Definisi diskriminasi penyebabnya. Penyebabnya adalah tadi jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan agama, asal muasal, asal negara, pendapat politik, dan lain-lain. Fakta yang terjadi jika dalam satu permasalahan terjadi perbedaan jenis kelamin dan lain sebagainya, maka fakta yang terjadi adalah perbedaan perlakuan. Jadi perbedaan perlakuan, jadi diperlakukan yang berbeda, kemudian dikucilkan, diabaikan. Dampaknya, dampak yang terasa adalah hasil yang tidak adil, atau menghasilkan sesuatu atau menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi dan kesetaraan. Diskriminasi dan kesetaraan adalah dua sisi uang logam yang sama, seperti dua sisi uang logam yang sama. Diskriminasi itu sama dengan tidak ada kesetaraan. Kalau kesetaraan sama dengan tidak ada diskriminasi. Kesempatan yang adil bertujuan memastikan seseorang memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin dan mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk memperoleh penghargaan tertinggi. Perlakuan yang adil bertujuan untuk memastikan seseorang diberi penghargaan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terkait dengan pekerjaan, kondisi kerja seperti hak atas upah dan keamanan pekerjaan. Diskriminasi ada dua, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah perlakuan yang tidak adil seperti perbedaan nyata antar teman atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, atau alasan yang lain yang dilarang. Diskriminasi tidak langsung adalah peraturan dan praktek yang tampak netral namun pada prakteknya menimbulkan kerugian. Jadi peraturannya tampak adil, tampak netral, tetapi prakteknya menimbulkan kerugian, menimbulkan perbedaan terhadap mereka dari jenis kelamin, ras, warna kulit tertentu atau alasan lain yang dilarang. Kemudian diskriminasi yang dilarang. Pertama, ras, jenis kelamin, kasta atau golongan, agama, pendapat politik, warna kulit, sosial ekonomi. Ini adalah diskriminasi yang dilarang. Jadi membedakan ras, membedakan jenis kelamin, kasta, agama, pendapat politik, warna kulit, dan sosial ekonomi itu dilarang dalam masalah-masalah tertentu. Selanjutnya adalah anti diskriminasi dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sehingga Allah menciptakan kita semua, menciptakan alam seisinya itu sudah bersuku-suku, sudah tidak sama, supaya kita semua adalah saling mengenal, supaya kita semuanya saling mengenal satu sama lain. Jadi tidak ada alasan untuk membeda-bedakan, tidak ada alasan lain untuk mendiskriminasikan. Anak-anak sekalian,
Sekarang coba renungkan, apabila diskriminasi tidak dicegah sejak dini, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kerusuhan, terjadi ketidakadilan, kerusuhan, demo, kehancuran, dan lain sebagainya. Sehingga kita semua sudah sewajarnya untuk menjaga diskriminasi, menjaga ketidakadilan di antara kita semuanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar jenis kelamin, atas dasar ras, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, demikianlah materi diskriminasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jaga kesehatan. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'da. Yang kami hormati anak-anakku sekalian, peserta Matsama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita oleh Allah dicatat sebagai amal yang baik, amalan soleh dan solihah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk menutup acara Matsama. Namun sebelum kita tutup, kami harapkan anak-anakku bisa melaksanakan Matsama dengan tugas yang sudah diberikan, dan mohon untuk dikerjakan. Dan harapan kami apa yang kita laksanakan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Kemudian kami ucapkan selamat datang, dan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan proses belajar mengajar di MTS Bani Khalil. Harapan kami adalah anak-anakku nanti bisa belajar dengan maksimal dan bisa memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Selanjutnya, kepada anak-anak, kepada peserta Matsama, perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan yang mengharapkan kalian semua untuk memahami dan mengerti kondisi lingkungan dari Madrasah Tsanawiyah Bani Khalil, sehingga nantinya anak-anakku bisa mempunyai rasa kepemilikan, kebersamaan yang baik terhadap MTS Bani Khalil, sehingga kita bisa mencintai madrasah kita ini. Tidak lain adalah tujuannya adalah mencapai visi misi dan juga mencapai cita-cita kalian semua, sehingga nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses fiddin wa dunya wal akhirah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk para peserta Matsama menjadi murid atau pelajar dari MTS Bani Khalil. Oleh sebab itu, acara Matsama ini mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matsama
tahun 2021 MTS Bani Khalil resmi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.